Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Hani Ayundri dari NRP 55. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai project workshop sistem digital, yaitu entry or exit gate counter. Nah, yang pertama yaitu penjelasan singkat. Nah, entry atau exit gate counter yaitu sebuah alat yang digunakan untuk menghitung banyaknya orang yang keluar atau masuk dari suatu ruangan melalui satu pintu. Nah, bisa juga digunakan dalam suatu gedung atau tempat parkir. Nah, kemudian yang kedua ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan di sini terdiri dari 3 rangkaian, yaitu pertama ada rangkaian sensor, kedua ada rangkaian counter, dan yang ketiga ada rangkaian motor. Langsung saja, yang pertama ada rangkaian sensor. Nah, rangkaian sensor di sini pertama terdapat sensor LDR. Nah, sensor LDR ini berfungsi sebagai pendeteksi intensitas cahaya yang diibaratkan nanti sebagai manusia. Nah, kedua ada IC LM385. Nah, IC ini tuh sebagai IC komparator yang outputnya high dan low yang dijadikan sebagai clock nantinya. Kemudian ada variabel resistor untuk mengatur sensitivitas dari si sensor LDR. Nah, kemudian LED ini berfungsi sebagai indikator output IC komparator dan berhasilnya alat nanti. Nah, kemudian ada regulator 5 volt. Nah, yang kedua ada rangkaian counter. Komponen dari rangkaian counter ini yang pertama ada kapasitor. Nah, kemudian ada IC 4026 sebagai IC counter. Nah, kemudian ada 7 segment. 7 segment di sini ada 2. Dia itu sebagai display dari nanti jumlah orang yang akan masuk. Nah, di sini ada 2, kenapa? Jadi yang satu akan menghitung satuan, yang kedua akan menghitung puluhan. Kemudian ada switch. Switch ini berfungsi sebagai reset angka dari 7 segmen ini. Nah, kemudian yang ketiga ada rangkaian motor. Nah, rangkaian motor ini terdiri dari resistor, kemudian ada motor DC. Nah, motor DC ini nantinya akan sebagai aktuator dari gate. Nah, kemudian ada relay. Relay ini berfungsi sebagai on atau off dari motor DC. Nah, kemudian ada transistor sebagai penguat dan kapasitor. Nah, ini rangkaian keseluruhannya. Nah, di sini gambar rangkaian dari software Proteus. Nah, jadi di sini kita menggunakan 2 software, yaitu ada software Proteus untuk mendesain, membuat rangkaian, dan mensimulasikannya dalam software. Nah, yang kedua, kita memakai software Eagle. Nah, software Eagle ini berguna untuk desain PCB. Nah, PCB seperti ini. Nah, ini sebelah kanan ini hasil dari semua rangkaian yang telah digabungin. Nah, kemudian ini ada sedikit video rangkaiannya. Yang sebelah kanan itu sensor, dan yang tengah ini adalah counter, yang terakhir ini adalah rangkaian motor. Nah, ini tampak atasnya. Nah, kemudian kita masuk ke cara kerja dari alat ini. Nah, jadi tahap pertama dari alat ini adalah sebagai sensor yang digunakan mendeteksi manusia. Nah, dalam proyek ini digunakan sensor LDR untuk mengetahui perubahan cahaya. Perubahan cahaya dari terang menjadi gelap mengidentifikasikan terhadap objek di depan sensor yang diasumsikan sebagai orang yang akan memasuki pintu. Nah, resistansi pada LDR berubah semakin besar sehingga komparator memahami adanya objek di depan sensor. Maka komparator mengeluarkan output high sebagai hasil kompresi voltase yang dipengaruhi resistansi LDR dan pembagi tegangan. Output komparator kemudian masuk dalam rangkaian counter sebagai trigger pada IC. Nah,
Rangkaian counter berfungsi untuk menampilkan dan menghitung jumlah orang yang telah melewati pintu. Dalam hal ini dipicu oleh output dari komparator. Rangkaian counter menampilkan hasil incremental melalui dua buah komponen 7 segmen. Artinya, counter dapat melakukan increment antara 0 sampai 99. Dua komponen 7 segmen memiliki dua IC counter, di mana IC counter yang pertama di-trigger oleh komparator, sedangkan IC counter yang kedua dipicu oleh IC komparator yang pertama. Sehingga output dari 7 segmen terbagi menjadi bilangan satuan dan puluhan. Nah, output dari komparator yang melalui counter diteruskan menuju rangkaian motor. Rangkaian motor berfungsi sebagai aktuator yang mensimulasikan palang atau gerbang. Output komparator yang masuk untuk dikuatkan dengan transistor sebagai pemicu relay. Relay disusun membentuk konfigurasi H-bridge, di mana beban isi dengan motor DC, motor akan berputar ke kanan ketika output komparator high. Dan motor akan terus berputar hingga palang atau pintu menekan limit switch sebagai deaktivator dan untuk mengembalikan kondisi gerbang ke keadaan semula. Ketika switch ditekan, maka akan mengembalikan konfigurasi H-bridge sehingga motor berputar ke arah kiri menuju kondisi semula. Motor terus bergerak ke kiri hingga menekan limit switch untuk menghentikan motor. Nah, dengan demikian, maka terjadi siklus kerja alat yang dapat kembali ke keadaan semula. Dalam proyek ini, rangkaian sensor dan komparator dikemas dalam satu papan board. Rangkaian counter sendiri dan rangkaian motor sendiri. Ketiga rangkaian dihubungkan dengan pengkabelan sehingga tetap dapat bekerja. Nah, setelah itu diadakan pengujian alat. Nah, pengujian alat ini terdiri dari 4 tahap, yaitu pertama pengujian sensor, kemudian counter, motor, dan integrasi seluruh rangkaian. Nah, pertama pengujian kepada sensor LDR. Nah, gambar yang sebelah kiri ini ketika sensor LDR tidak terdapat cahaya. Nah, ketika tidak terdapat cahaya, si LED ini tidak akan menyala. Nah, kemudian setelah terdapat cahaya, setelah sensor LDR mendeteksi adanya cahaya, nah si LED ini nantinya akan menyala seperti itu. Nah, untuk mengukur sensitivitas dari si sensor digunakan variabel resistor. Nah, ini. Nah, kemudian pengujian terhadap output dari IC komparator LM358. Nah, yang sebelah kiri ini ketika sensor LDR tadi itu tidak mendeteksi cahaya, nah si output dari IC ini tegangannya itu mendekati 0. Nah, ketika si sensor LDR mendeteksi adanya cahaya, output dari IC ini menunjukkan angka 4 volt. Nah, kemudian pengujian kedua yaitu pengujian counter. Nah, pengujian counter ini rangkaian ini hanya perlu dihubungkan melalui VCC. Jadi ketika rangkaian ini dikasih VCC, nah dia itu akan hidup. Cuma belum bisa bekerja dengan baik karena belum ada trigger clock. Nah, di rangkaian ini juga terdapat button seperti ini. Nah, yang fungsinya itu sebagai reset. Jadi misalnya kalau ketika si 7 segmennya ini udah memiliki angka yang sudah di counter. Nah, kemudian kalau kita mau meresetnya, nah tinggal dipencet button itu. Nah, kemudian
Nah, ini ada video pengujiannya. Nah, jadi kalau dari video di atas ini, jadi ketika si angka satuannya itu udah mencapai 9, nah si IC dari seven segment yang pertama itu akan men-trigger IC dari seven segment yang kedua, sehingga dia akan mengeluarkan angka 1, yaitu sebagai 10 atau puluhan gitu. Kemudian ini pengujian yang kedua. Jadi misalkan cahaya itu adalah manusianya. Jadi ketika manusianya udah lewat, nah si counter itu akan menghitung. Nah, kemudian masuk ke pengujian motor. Nah, pengujian motor ini, rangkaian motor ini digunakan sebagai aktuator palang dari kit yang dibuat. Pada rangkaian motor ini bisa bergerak ketika diberi VCC. Namun ketika disambungkan dengan relay, motor akan berhenti bergerak. Nah, kemudian yang terakhir, pengujian total. Nah, pengujian ini dilakukan dengan mengintegrasikan ketiga rangkaian yang telah dibuat tadi, yaitu ada rangkaian sensor, kemudian rangkaian counter, dan rangkaian motor. Nah, ini tuh sebagai supply-nya saja. Nah, ketika counter mendapatkan input dari output si IC komparator dari sensor, maka ketika output low, diasumsikan sensor ketika dilewati oleh objek. Nah, counter akan menyala dengan kondisi saat itu. Nah, kemudian ketika output komparator ini high, atau asumsi sensor setelah dilewati objek, maka counter akan menyala dan angka dalam 7 segmen akan increment 1 kali hingga ke kondisi low atau objek lewat kembali. Nah, pada saat pengintegrasian rangkaian ini, kami juga mendapatkan beberapa kendala pada rangkaian motor. Rangkaian motor tidak dapat bergerak walaupun sudah diberi clock dari output IC komparator. Kami juga sudah melakukan beberapa kali troubleshooting, seperti men-shortkan kaki basis dengan emitter dan men-shortkan kaki kolektor dengan emitter, tetapi tidak ada perubahan apapun pada motor maupun relay. Nah, sehingga pada proyek ini kami hanya sanggup mengintegrasikan dua rangkaian, yaitu rangkaian sensor dan counter. Seperti itu. Nah, ini salah satu implementasinya juga bisa dipakai pada misalnya ini pintu yang ada di mall-mall yang bisa terbuka otomatis. Nah, itu. Nah, nantinya kalau misalnya si sensor mendeteksi adanya objek yang melewatinya, nanti si counter akan menghitung dan motor berfungsi untuk menggerakkan si pintu itu. Nah, kemudian bisa juga diimplementasikan
di ini gate pintu parkir. Nah, jadi misalnya nanti si objek ini melewati sensor LDR, nah kemudian counter akan menghitung dan si motor akan bergerak untuk membuka palang. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.